satu ke kanan, satu ke kiri, maka tidak akan seimbang. Jadi keseimbangan yang dikatakan adalah kita mampu mengalokasikan apa? Waktu kita, pikiran kita, hidup kita untuk apa? Untuk kita bisa menyeimbangkan dengan apa yang kita lakukan setiap harinya, yang dapat apa? Mengurangi pikiran kita yang stres, lalu yang dapat nantinya meningkatkan produktivitas pikiran yang lebih baik, sehingga akan menimbulkan kesejahteraan, menciptakan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat contoh-contoh kita di dalam Alkitab yang memiliki keseimbangan hidup, yang walaupun seringkali mungkin ada melakukan dosa, tetapi tetap setia, tetap melakukan, tetap berserah, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat seperti Bapak Abraham, Bapak orang percaya yang menanti-nantikan anaknya sangat begitu lama hingga lahirlah anak satu-satunya yang diberikan Tuhan, Ishak. Tetapi apa? Diminta kembali oleh Tuhan, tetapi diberikannya. Lalu Ishak juga demikian hal setia kepada Tuhan. Yakub juga kemudian sampai kepada anaknya Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan. Sampai apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi di dalam setiap pemerintahan, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan yang lebih mencoloknya adalah kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang benar-benar sering kita baca di dalam Alkitab, kesetiaannya memang sangat teruji, yang kadang-kadang kita sedikit pun tidak bisa seperti Ayub. Tetapi marilah kita belajar untuk lebih menguatkan iman kita, untuk boleh kita setia kepada Tuhan. Seperti Yesus juga. Yesus juga memiliki pelajaran penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita pelajari sifat Yesus, yaitu dalam bahasa Inggris slow down spiritually, yang artinya adalah memperlambat laju hidup dan tidak terburu-buru. Mungkin ya, kita mempunyai mimpi-mimpi besar di dalam kehidupan kita. Apakah itu mungkin dalam segi ekonomi, atau mungkin pasangan hidup, atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita sangat terburu-buru untuk mencapainya, sehingga kita tidak mempunyai waktu kepada Tuhan. Kita habiskan itu dengan sia-sia. Padahal yang diminta Tuhan adalah mari kita memperlambat laju hidup kita, supaya apa? Kita mempunyai waktu yang istirahat untuk kita boleh berpikir, menghabiskan kepada keluarga kita, teman kita, bahkan anak-anak kita. Dikatakan di sini, karena ketika dunia melaju kencang, itu akan hukumnya seperti pekerjaan itu juga begitu semakin banyak. Jadi itu akan membawa kita bergerak, maka akan bergerak lebih cepat juga, dan otomatis akan mengerjakan lebih banyak, katanya. Jadi kalau mimpi kita banyak, maka pekerjaan yang kita akan lakukan untuk mencapai mimpi itu juga akan semakin banyak, maka tenaga dan pikiran kita juga akan terkuras banyak untuk itu. Dan yang berikutnya adalah untunglah kita sebagai orang Advent yang memiliki hari Sabat. Dikatakan Sabat juga adalah Sabat rest, yaitu kita dapat beristirahat, berhenti dari segala pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk datang beribadah kepada Tuhan, mengosongkan segala beban pikiran kita, pekerjaan kita, lalu apa? Mengisi dengan apa? Dengan firman Tuhan kepada tubuh kita, sehingga kita mempunyai semangat kembali, dan juga kita mempunyai iman kembali yang bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan silent and solitude, yang artinya adalah keheningan dan kesunyian. Tuhan memberikan kita sebagai contoh untuk kita memberikan waktu-waktu hening kita, waktu-waktu yang sunyi kepada Tuhan, katanya. Seperti Tuhan yang telah berdoa, memiliki pola ritme yang rutin, selalu mempunyai waktu khusus untuk Bapa di surga. Dikatakan tujuannya apa? Supaya dapat menyelaraskan pikiran serta meminta arahan Bapa, agar keindahan dan kemuliaan Tuhan juga ada bersama dengan kita. Lalu yang berikutnya adalah kita harus melakukan sedikit pekerjaan supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Coba kalau kita bayangkan, kita mempunyai satu hari itu ada list job desk yang mau kita kerjakan. Kalau kita kerjakan semua itu, mungkin sorenya atau malamnya badan kita akan capek. Mungkin ada yang jadi letih, jadi sakit, jadi gak bertenaga lagi besok harinya. Tetapi kalau kita mengerjakan 3, hasilnya lebih maksimal, dan juga tubuh kita masih mempunyai tenaga
waktu untuk istirahat bersama anak dan keluarga. Tapi kalau kita gunakan waktu dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam, bahkan beraktivitas terus, maka tubuh kita akan perlahan-lahan juga sakit dan kita juga tidak mempunyai kualitas kepada keluarga kita. Lalu berikutnya adalah detachment, artinya menarik atau memisahkan, mengasingkan. Jadi dikatakan seperti pastor dari Korea namanya Pastor Kim Ok, dia memiliki kanker hati dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kehidupannya juga adalah yang selalu menjauhi hal-hal dunia. Dia selalu melakukan hal-hal rohani. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia sakit kanker hati, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia untuk sembuh, maka dia akan memberikan tubuhnya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau pun jawaban dia tidak sesuai dengan diharapkan, dia akan meninggal. Dia juga tetap mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia telah menjauhi dirinya dari kehidupan dunia. Dia tahu bahwa dia sudah berada di jalannya Tuhan. Saya pernah mendengar orang tua yang mengatakan di zaman, apalagi khususnya di tahun 2025 ini, karena saking banyaknya bencana yang kita hadapi, bahkan perekonomian yang makin kurang baik ya. Jadi beberapa orang mengatakan dengan kerohanian yang sekarang, tanya katanya, kalau misalnya ada umat, dia memiliki harta, dia memiliki pekerjaan yang cukup bagus, tetapi apa? Dia tidak mempunyai kualitas hubungan yang baik bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, ada juga anaknya yang sudah punya pekerjaan di luar sana dan umurnya sudah banyak, tetapi dia tidak memiliki pasangan hidup. Lalu ada juga beberapa orang yang sudah bekerja keras, tetapi kehidupan mungkin perekonomian juga masih seperti itu, bahkan yang merindukan juga keturunan. Ada juga yang masih belum diberikan, bahkan tapi sebaliknya ada orang yang tidak menginginkan tapi Tuhan berikan, seperti itu. Nah, banyak ketidakseimbangan yang kita alami. Tetapi apa pelajaran hari ini? Mari kita sama-sama mempelajarinya supaya kita dapat menyeimbangkan kehidupan rohani kita, kehidupan pikiran kita, dan kehidupan kita kepada Tuhan. Pernah saya juga baca untuk sebagai menguatkan iman kerohanian kita sebagai motivasi. Ini adalah kisah hidup seorang anak kecil. Anak kecil ini dia memiliki orang tua, yang orang tuanya ini juga sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga dia diadopsi oleh suami istri. Tetapi suami istri ini pun suaminya karena perekonomian yang sangat sulit, suaminya tidak mau menerima anak ini untuk dibesarkan, bahkan meninggalkan istrinya karena dia tidak rela untuk hidup susah seperti itu ya, karena dia ingin mencapai pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Tetapi dia lupa bahwa istrinya ditinggalkannya dan juga anak yang sudah mereka putuskan untuk adopsi tadi. Tetapi apa? Istrinya tetap setia untuk menjaga membesarkan anak ini. Dan oleh karena anak ini adalah melihat kasih yang dari ibunya ini, ibu pengasuhnya, dia menyeimbangkan antara keluarga. Jadi keluarga yang dia dapat yang baru ini dia letakkan sebagai rumah tempat dia berteduh, rumah tempat dia merasakan kasih sayang. Sehingga apa? Dia dengan tulus bergiat belajar keras, lalu dia akhirnya mendapatkan undangan ke suatu university. Jadi dia mendapatkan beasiswa, tetapi itu harus ke kota. Lalu dia putuskan untuk berpikir sejenak apakah dia menerima atau tidak beasiswa tersebut. Lalu dia putuskan untuk menerima. Dia bawa orang tuanya ini untuk pergi dengan menggendongnya karena ibunya tiba-tiba mengalami kelumpuhan, ibu angkatnya ini. Lalu ketika dia sampai di kota, lalu dia punya masalah baru. Ketika dia nanti menerima beasiswa tersebut, artinya dia akan meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, dari situlah dia mendapatkan suatu support dari pemerintah setempat. Lalu pemerintah tersebut memberikan seorang perawat untuk merawat ibunya, dan dia akhirnya bisa melaksanakan pendidikannya dan dia lulus dengan baik. Kemudian dia tetap datang untuk melihat ibunya ini, dan orang-orang menjadikan
motivasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Kadang kita sudah hidup enak, sudah ya ada ini, bahkan kita mengeluh. Kita merasa kehidupannya si A lebih baik daripada kita. Ternyata kita tidak tahu, bahkan kehidupannya si A yang kita lihat sangat enak, sangat indah, sangat bagus, sangat bahagia. Ternyata dia tidak menginginkan itu. Dia malah menginginkan kehidupan yang kita punya. Seperti itu. Jadi pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini saya singkat aja. Karena Tuhan mengundang kita di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita mari ketika Tuhan memberikan hidup yang kurang seimbang, mari kita menyeimbangkan hidup itu, karena Tuhan menjanjikan nggak harus, Tuhan tidak selalu menjanjikan selalu langit menjadi biru, dan juga Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita enak-enak saja. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita ada ketidakseimbangan hidup, permasalahan hidup, pergumulan hidup, Tuhan menjanjikan kekuatan, istirahat, dan Tuhan menjanjikan kasih kepada kita melalui kekuatan dan pertahanan. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan memberikan waktu yang tenang. Untuk apa? Untuk kita dapat berpikir dengan baik dan datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sampai di sini khotbah yang singkat yang boleh saya bawakan, kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus.